pagi, kembali lagi kita akan belajar bersama-sama melalui renungan kisah kita Habatus, Hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yang belum, ambil Alkitabnya. Kita akan buka bersama-sama di dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Di sini gue akan bacakan untuk kalian. Judul perikopnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya. Lalu ia berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Karena perkataan itu mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, dan ia berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid Yesus tercengang mendengar perkataannya itu. Namun Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, "Jadi, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Berita tentang mukjizat dan pengajaran Yesus tersebar luas. Banyak orang bertanya jawab kepadanya, termasuk seorang yang kaya. Injil Markus ini mencatat bahwa orang kaya itu seorang yang taat. Namun, di hadapan Yesus masih ada kekurangan, sehingga Yesus memintanya untuk menjual dan membagikan semua milik hartanya. Permintaan ini membuat berduka. Ia pergi dengan hati yang sedih. Dari kisah ini, Yesus memperlihatkan betapa sukarnya orang kaya dan taat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah jika bukan karena Allah. Di sini orang kaya itu seorang yang berhasil secara luar biasa dan ia berkelimpahan harta dan juga ia saleh. Kemungkinan besar ia berharap bahwa jawaban Yesus akan menjawab bahwa hidupnya sudah sempurna. Tetapi
ia menyatakan bahwa menyangka bahwa jawaban Yesus ini akan menjadi kepuasan rohani di dalam batinnya. Nah, ia sudah bersungguh-sungguh dan taat kepada hukum Taurat. Nah, namun nyatanya Yesus tidak ingin orang kaya ini berpuas diri. Nah, Yesus menantang orang kaya ini untuk mengikuti Tuhan tanpa harta. Namun kenyataannya ia berat untuk melepaskan atau meninggalkan apa yang ia miliki. Di sini kita belajar bahwa menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka kita akan rela untuk meninggalkan apa yang menjadi atau apa yang ada di dalam kehidupan kita. Contohnya harta benda, kekayaan yang kita miliki, atau mungkin jabatan, atau mungkin banyak hal yang menjadi kepuasan akan diri kita sendiri. Nah, di sini kita belajar bersama-sama. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti akan setiap firman yang sudah Tuhan sampaikan, maka kita mau untuk belajar taat untuk melakukannya. Nah, di sini contoh seorang kaya yang ia tidak mau untuk melepaskan akan harta miliknya. Ia tetap mempertahankan apa yang ia miliki. Di sini kita mau belajar bahwa apa yang kita miliki janganlah menjadi menghalang akan kita mengikut Tuhan, menjadi pengikut yang sejati. Nah, kita mau bersungguh-sungguh mengikut Tuhan tanpa ada sesuatu yang membuat diri kita puas akan apa yang kita miliki. Nah, kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu baik. Ia selalu mengingatkan kepada kita semua untuk menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang setia. Nah, kita bersyukur karena melalui Dia kita diselamatkan. Nah, adik-adik, renungan firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang baik. Kami bersyukur padamu Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa kesalahan kami. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan Harian